dia ngucapin asyhadu an la ilaha illallah. Saya tambahin lagi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ngucapin lagi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sesuatu kejanggalan-kejanggalan yang memang tidak masuk di akal ya. Lebih jelasnya dalam wangsit itu dia dihamili oleh makhluk astral. Kamu ini berani-beraninya memisahkan saya dengan apa yang saya suka. Kalau memang kamu ini laki-laki, mari kita taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, dimanapun Anda berada, kita tetap selalu berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebuah informasi yang ingin sampaikan sebagai pengingat untuk sahabat MM semua, bahwa channel Malam Mencekam itu jadwal uploadnya itu di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Itu jamnya di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, atau kurang lebih jam 8:30 malam ya. Nah, kita langsung saja menghubungi Mang Ei yang saat ini sudah berada dengan Ki Bayan. Sobat MM pasti semua tahu siapa Ki Bayan. Kalau yang belum tahu Ki Bayan, Anda cek video sebelumnya. Itu ada Ki Bayan di situ sudah bercerita dengan kita. Bagaimana keseruan, mencekam dan horornya cerita yang akan disampaikan oleh Ki Bayan kali ini? Kita langsung menuju Mang Ei. Mang Ei, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Kembali saya Mang Ei dan tim yang kali ini berada di sebuah waduk di Kabupaten Cirebon, atau tepatnya di Setu Patok. Ini adalah sebuah danau yang dibangun oleh Belanda untuk mengairi persawahan di sekitar sini. Dan konon di Setu Patok ini sering terjadi penampakan-penampakan yang sudah dianggap biasa oleh warga di sini. Baiklah, malam ini kami hadirkan kembali Ki Bayan sesuai voting Anda yang meminta Ki Bayan untuk ditampilkan kembali. Kali ini Ki Bayan bersedia dan akan menceritakan satu buah cerita yang menarik yang terjadi di Desa Jalaksana ya. Ya, di Sekitar Desa Jalaksana, wilayah Kelapa Kuningan. Gunung. Baik. Cerita ini menceritakan wanita yang dihamili oleh genderuwo. Dan Ki Bayan berusaha mengobati dengan cara yang beliau bisa. Dan tentunya yang menarik lagi adalah jin ini masuk ke dalam agama Islam. Begitu ya Ki Bayan kira-kira Ya, ceritanya. kurang lebih demikian, Kang. Baiklah. Ini kejadian juga masih baru, tahun 2016 katanya. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu ya. Baik Ki Bayan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Ei. Ya, saya mau tebak nih, masih kuliner ya? Ya, alhamdulillah masih betah di Masih kuliner. betah di kuliner. Sekarang sudah membaik ya rupanya? Iya, alhamdulillah sudah membaik. Baik Ki Bayan, ini ceritanya kita tunggu-tunggu. Dan hasil polling ternyata para subscriber menginginkan Ki Bayan untuk bercerita kembali. Mudah-mudahan cerita ini yang kali ini lebih menarik ya. Silakan Amin. Ki Bayan untuk Ya. menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Sobat MM dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman-pengalaman saya, khususnya pada tahun 2016. Kala itu di bulan Januari ya 2016, itu ada salah satu teman saya, kita samarkan saja namanya Kang Mul namanya. Dia adalah sobat saya dikala waktu masih sekolah dulu. Cerita ini berawal pada waktu bulan Januari ya. Si Mul ini datang ke rumah saya. Kemudian dia banyak bercerita ya, memang dia orangnya supel juga waktu dulu sekolah di SD ya. Dia memang teman SD. Dia orangnya supel dan nampaknya dia juga rajin. Bahkan dia sempat mendapatkan satu beasiswa. Dia bercerita lagi tentang teman-temannya yang lain yang sempat akhirnya sempat ketemu ya. Dan dari situ kemudian lebih jauh lagi dia bercerita tentang anaknya. Anaknya ini seorang perempuan, umurnya sekitar 18 tahun. Ya, kita namakan saja si Nia. Nah, si Nia ini dia mempunyai seorang pacar. Jadi intinya ya sudah berpacaran lah. Itu berjalan sekitar 5 bulanan, dan menjelang masuk ke 6 bulan itu secara tidak terduga Nia ini, anaknya Pak Mul, itu dia hamil. Hamilnya di sini kalau sudah punya suami ya emang nggak masalah. Mungkin Sobat MM juga akan mempertanyakan siapa sebetulnya yang sudah menghamili si Nia ini. Nah, akhirnya si Mul ini mengajak saya untuk coba menemui anaknya. Singkat cerita, saya ketemu di daerah Jalaksana, Kelapa Gunung ya, Kuningan. Nah, awal saya menanyakan sama Mul ini, Pak Mul, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol gitu dengan si Nia? Boleh Ki, cuma ini susahnya di sini mungkin saking tertekan ini jiwanya si anaknya, sampai dia ini nggak mau makan. Bahkan dalam sehari ini dia katanya tuh belum sempat makan apa-apa. Saya kaget. Loh, kenapa Pak Mul? Ya nggak tahu itu kenapa gitu. Nah, disitulah dia mungkin stres, malu sama tetangga. Jadi selama memasuki proses waktu selama 6 bulan di sini, ya mungkin nggak begitu besar sekali sih ya. Cuma kelihatan dikala dia umpamanya memakai celana panjang, itu sudah kelihatan sekali dia nggak muat. Nah, akhirnya saya bersama Pak Mul ini berusaha untuk mengetuk pintu dari kamar si Nia ini. Nok, nok Nia. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Akhirnya mungkin si Nia ini tidur atau gimana ya.
Jadi dengan sangat terpaksa akhirnya si pintu ini dibuka dengan cara paksa. Dan perlu Sobat MM ketahui, memang kalau di daerah itu yang namanya pintu nggak kayak di kota. Kalau di kota itu memakai slop ya, atau pakai kunci atau dengan slopnya dari besi. Tapi kalau di daerah, khususnya pada waktu itu di rumahnya Bapak Mul ini, dia memakai cuma paku ya, kemudian ada papan kecil, tengahnya dipaku. Nah itu cuma diputer gini aja tuh, akhirnya didoronglah pintu tersebut. Akhirnya pintu terbuka. Nah setelah terbuka, saya lihat si Nia ini ternyata kalau orang bilang mah tidur ayam, artinya setengah tidur setengah enggak gitu. Jadi walaupun matanya dipejamkan tapi dia enggak tidur. Kemudian bapaknya ini nyamperin, Neng Nia bangun Neng, Bapak mau ngobrol. Dan bapaknya ini memperkenalkan kepada si Nia terhadap saya gitu. Ini teman Bapak waktu dulu yang sangat istimewa katanya. Mungkin hanya untuk menghibur si Neng Nia ini. Lama-lama mungkin Nia juga berpikir, ini bapaknya nih pinter juga nih, istilahnya mengambil hati ya. Mungkin ya Nia juga kasihan sama bapaknya ya. Habis itu saya coba ngobrol dengan dibantu sama Pak Mul, menanyakan secara baik-baik tentang keadaan si Nia ini. Nah, akhirnya secara pribadi bapaknya ini menanyakan langsung, sebetulnya nih siapa gitu yang telah menghamili. Si Nia nangis, belum apa-apa nih sudah nangis. Nah, akhirnya dipeganglah bahu anaknya nih, gak usah nangis Neng, ceritain aja sama Bapak. Dan ini juga teman Bapak yang sangat baik dari dulu sampai sekarang, silaturahmi Bapak sama dia gak pernah putus. Akhirnya dengan sangat terpaksa mungkin ya, walaupun terasa malu di sini sangat luar biasa bagi seorang perempuan. Nia ini bercerita kepada saya dan juga bapaknya. Iya Pak, sebetulnya ini bukan dari hasil perbuatan saya dengan pacar saya Pak. Terus gimana bisa sampai hamil seperti ini? Di situ si Nia nangis, si nangis lagi sampai Pak Mul sempat mengelus-ngelus gitu rambut dari si Nia ini. Sudah, nggak perlu malu, nggak perlu inilah, tolong ceritain aja apa adanya, biar nanti Bapak sama teman Bapak Kibayan ini kan membantu untuk menolong persoalan ini, gitu kata bapaknya. Akhirnya si Nia ini mau berterus terang cerita. Jadi begini Pak, sebetulnya saya sendiri juga nggak tahu ini perbuatan siapa, dan Nia dengan sadar, artinya nggak tahu ini kok kenapa. Tiba-tiba perut saya ini jadi semakin besar. Mungkin diperkirakan sekitar 2 atau 3 bulan ya, sudah kelihatan. Jadi yang jelas gini Pak, saya tuh kalau menjelang Isya gitu ngantuk sekali, hampir tiap hari. Habis itu ya saya tidur. Dalam tidurnya ini, kata Nia, saya tuh seperti berhubungan badan sama pacar saya, tapi prosesnya di sini saya dalam keadaan tidur.
Setelah itu, bener nih kata bapaknya. Bener Pak, sumpah katanya tuh. Saya nih nggak pernah berbuat seperti itu. Tapi yang jelas hampir setiap hari itu saya bermimpi dan selalu berhubungan badan seperti layaknya suami istri. Akhirnya ya seperti ini. Tapi kata bapaknya, kata Pak Mul, saya penasaran nih, saya mau mencoba, saya mau mendatangi pacarnya nih yang sering kesini. Saya pengen tahu pengakuannya dia, apakah betul dia yang menghamili ataupun tidak. Ya kalau bapak nggak percaya ya silahkan katanya. Akhirnya kesimpulan dari Pak Mul di sini bahwa anaknya itu benar-benar sungguh-sungguh tidak melakukannya terhadap pacarnya yang telah berbuat seperti itu. Karena rasa penasarannya, akhirnya Pak Mul ini ngobrol, diskusi dengan saya. Gimana Ki katanya, apakah kita nih langsung to the point aja kita datangi atau gimana? Lama-lama berpikir Pak Mul berkesimpulan, ya sudah daripada kita ini kesana, lebih baik dipanggil aja, suruh dia kesini katanya. Sudah, kalau memang seperti itu. Si Pak Mul ini memanggil tetangganya, kemudian Pak Mul meminta bantuan sama tetangga supaya si pacarnya Sinia ini segera supaya dipanggil datang ke sini, ke rumahnya Pak Mul. Setelah itu berangkatlah si tetangga. Kebetulan rumah daripada pacarnya Nia ini tidak jauh, artinya cuma beda blok lah kalau di sini ya, beda blok, mungkin beda satu kampung ya. Singkat kata, datanglah pacarnya si Nia. Nah, setelah datang, dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Dari dalam Pak Mul menjawab, Waalaikumsalam. Nah, memang waktu itu saya lagi berbincang-bincang. Ya intinya sih untuk bisa menyelesaikan tentang permasalahan anaknya. Si pacarnya Nia akhirnya karena pintu nih gak dikunci, posisi memang waktu itu siang ya, sekitar jam 11. Masuklah si pacarnya Nia. Nah, suruh duduk, akhirnya ngobrol-ngobrol dengan sangat terpaksa, walaupun hati ini kata Pak Mul terasa berat untuk bisa mengatakan, cuma dengan sangat terpaksa akhirnya menanyakan. Ya kalau orang Cirebon bilang cung, mungkin kalau daerah Sunda sana manggilnya ujang atau apalah gitu bahasa ininya ya. Jang, bapak mau nanya sama kamu, selama pacaran katanya, itu apa yang kamu perbuat sama anak saya? Si pacarnya Nia menjawab, iya pak, saya ini gak berbuat apa-apa, bahkan mencium pun saya belum pernah. Setelah itu akhirnya mungkin Pak Mul ini merasa yakin bahwa memang bukan pelakunya si pacarnya ini. Berarti memang apa yang Nia katakan berarti sudah klop, berarti bukan. Cuma di sini yang jadi pertanyaan, dikala dia tidur, artinya tuh dia bermimpi bertemu dengan pujaannya gitu, dia melakukan hubungan badan. Itu terjadi di dalam mimpi sampai terus berulang-ulang. Ya sudah kalau gitu. Nah,
Pak Mul ini minta pendapat saya. Ki katanya, jadi menurut Aki ini jalan tengahnya harus gimana? Saya berpikir sebentar, saya coba menelaah dari cerita-cerita baik dari Nia ataupun dari pacarnya gitu. Saya timbang-timbang, ambil satu kesimpulan, ya sudah gini aja, pacarnya Nia suruh pulang. Pulanglah pacarnya Nia. Akhirnya saya tinggal bertiga, Pak Mul, saya, dan juga si Nia. Saya mau mencari alamat, ini ada misteri apa bisa sampai terjadi seperti ini. Kemudian saya minta izin Pak Mul, minta satu ruangan. Nah, Pak Mul mempersiapkan ruangan, salah satu kamarnya memang kalau istrinya memang udah ini ya, istilahnya udah cerai gitu. Jadi ada kamar satu yang sempat kosong. Saya berwudu, kemudian saya bermunajat kepada Allah, minta petunjuk. Artinya tuh, apa sebetulnya yang terjadi? Nah, saya coba berzikir kepada Allah. Saya minta, artinya tuh minta alamat ini bisa seperti ini. Itu kejadiannya seperti apa? Nah, setengah jam berlalu ya, saya terus berzikir. Kira-kira 1 jam itu saya dapat satu alamat ya, mungkin ilham atau wangsit, bahwa Nia ini hamil dalam keadaan tidak wajar. Artinya ada sesuatu kejanggalan-kejanggalan yang memang tidak masuk di akal ya. Lebih jelasnya dalam wangsit itu dia dihamili oleh makhluk astral. Saya kaget waktu itu karena posisinya lagi konsen, seperti ada sesuatu terngiang di telinga saya. Memang penjabarannya sangat jelas sekali terdengar. Nah, setelah itu saya bersyukur, artinya sudah mendapat satu jawaban dari proses kejadiannya si Nia ini. Nah, saya keluar dari kamar. Nah, saya ngobrol sama Pak Mul. Gimana katanya, Ki, udah dapat belum alamatnya? Kata Mul. Saya jawab bahwa si Nia ini dihamili oleh makhluk astral yang justru keberadaannya tidak jauh dari rumahnya Pak Mul ini. Nah, Pak Mul menanyakan seperti itu. Pak Mul bingung. Ini makhluk macam apa seperti itu bisa ada di sekitar sini? Akhirnya saya coba nih menanyakan sesuatu sama Pak Mul ini. Pak Mul, saya mau tanya nih, adakah sesuatu amalan atau apa aja bentuknya yang pernah Pak Mul jalankan, baik dikala masih remaja ataupun semenjak mau dewasa? Akhirnya Pak Mul ini berpikir, akhirnya mikir, terus sambil jalan ya, si Pak Mul ini mondar-mandir mencari gitu, apa gitu, ini kok ada di sekitar sini. Setahu dia itu tinggal di rumah ini sudah lama sekali semenjak dia masih kecil. Berarti kalaupun ada sesuatu yang kelihatan janggal ataupun apa, itu dia tidak merasakan.
tidak merasakan sesuatu yang sangat janggal. Akhirnya lama-lama Pak Mul ini inget. Nah terus dia bilang sama saya, Bayan, ya gimana Pak Mul? Dulu ini nggak tahu ya, apakah mungkin ada hubungannya dengan masalah anak saya atau tidak. Tapi yang jelas barangkali gimana Pak Mul? Ini dulu bahwa kakeknya dia secara turun-temurun mempunyai satu pusaka ya. Pusaka yang berbentuk, kalau istilah Cirebon itu sebutannya gaman. Gaman itu bisa sebangsa keris ataupun tombak atau sejenis logam lain lah. Itu dikatakan gaman. Titipan dari orang-orang tua dulu, mungkin dari kakek buyut saya atau gimana ya, yang lama sekali istilahnya nggak pernah istilah ini diurus lah. Kata saya, baik kalau kayak gitu, sekarang ada di mana, kata saya. Akhirnya Pak Mul ini mengajak saya untuk mencari barang pusaka itu. Nah, kemudian dia ke belakang, dia membuka satu ruangan kecil ya, mungkin sekitar ukuran 2 meter kali 3 meter. Nah, akhirnya dia ngambil kunci ya, dibukalah pintu itu. Setelah mau masuk, Pak Mul ini terhempas ya, mau nubruk saya. Dia sepertinya tuh didorong oleh satu kekuatan yang tidak tampak gitu. Didorong gini, otomatis saya yang di belakang ya secara refleks ya, saya tahan ya, dengan saya miring ke kanan ya. Ini saya tangkap tubuhnya Pak Mul ini yang kelihatan cukup gede. Alhamdulillah sampai tidak jatuh. Mungkin kalau tidak ada saya ini ya nggak tahu lah, Pak Mul ini mungkin akan jatuh ke lantai. Dan karena lantainya ini terbuat dari semen ya, lepaan semen yang sudah kelihatan keras ya, ya mungkin bisa agak cedera mungkin. Akhirnya Pak Mul ini langsung dikebelakangin, kemudian saya di depan dan saya coba berdoa minta pertolongan sama Allah. Saya berdoa, setelah berdoa hanya saya coba masuk dan ngebuka pintu. Alhamdulillah nggak ada hempasan ataupun hal-hal yang ngebentur ya, nggak ada. Alhamdulillah saya masuk. Nah kemudian Pak Mul ini ngampiri saya lagi karena ruangannya nggak begitu besar, kecil ya. Jadi Pak Mul ini punya warisan benda-benda pusaka. Ki, itu Ki katanya, ini peninggalan dari kakek buyut saya. Pusaka-pusaka di sini saya lihat ya, agak ini ke atas itu dia nempel di tembok, kemudian ditahan sama paku. Boleh saya ambilin semua nih Pak Mul? Silakan Ki, terserah Ki aja gimana. Akhirnya saya ambil semua. Itu sekitar ada 6 ya, ada 6 biji. Rata-ratanya itu jenisnya model keris, model keris semua. Saya bawa keluar, saya taruh di atas meja, dan kala itu saya coba menenangkan diri harus berbuat apa terhadap
benda-benda pusaka ini. Nah, akhirnya saya mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Mul ini. Iya Pak Mul, ini pusaka peninggalan dari kakek buyutnya Pak Mul ini, apakah selama ini, kata saya, Pak Mul ini sempat memberesi ataupun mau dimandiin ataupun ngasih bunga atau segala macem gitu. Gimana Pak Mul? Iya itu Ki, katanya. Itu saya nggak pernah. Memang pada waktu almarhum bapak saya dulu, bapak tuh nggak berpesan ini harus gimana, harus apa gitu terhadap benda-benda pusaka ini. Ya sudah Pak Mul, kalau memang seperti ini, saya akan mencoba cari tahu ini ada hubungan apa gitu sama si Nia ini. Akhirnya saya minta izin sama Pak Mul. Pak Mul, kalau boleh ini akan saya bawa nih. Saya ingin menyelidiki sebetulnya apa ini yang terjadi. Ya sudah silakan Ki, itu sih terserah Ki aja lah. Setelah saya pulang, memang waktu itu sudah sore ya, menjelang maghrib. Akhirnya si benda pusaka tersebut saya coba ya untuk bisa mengikat dengan sesuatu yang sekiranya yang ada di dalam ini tidak ada yang bisa keluar gitu. Akhirnya saya berdoa sesampainya di rumah ya. Saya berdoa sama Allah supaya yang ada di dalam ini untuk sementara tidak keluar. Saya coba bentengin si benda pusaka tersebut. Kemudian saya simpan di lemari dan saya kunci. Nah, malamnya saya coba berpikir, cari solusi ataupun gambaran untuk bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini. Dan besoknya kebetulan hari lahir saya, jadi dengan rasa syukur saya ya berpuasa sehari, dan seperti biasa menjelang maghrib saya berbuka. Singkat kata, menjelang selesai saya menjalankan sholat isya, saya ambil si benda pusaka tersebut. Dan waktu itu memang masih lengkap, jumlahnya ada 6. Saya coba taruh di depan sejadah saya. Memang saya juga punya istilahnya ruang tersendiri lah untuk menjalankan ibadah sholat ya. Ukurannya nggak besar, paling sekitar 2 meter kali 4 meter. Dan saya waktu itu ada satu getaran rasa takut yang mengganjal di hati. Bahkan dalam benak saya berpikir, apakah saya ini mampu untuk bisa mengatasi hal seperti ini? Saya coba menelaah ya kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Akhirnya dengan satu tekad bahwa saya ini semuanya saya pasrahkan sama Allah. Mungkin dengan bantuan Allah, artinya tuh saya bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti ini.
akhirnya kesimpulan saya timbul satu keberanian. Kemudian saya buka iketan yang kemarin saya buat untuk melingkari barang tersebut dengan energi. Saya buka lagi dengan cara saya, dan ternyata dari situ ya ada bentuk-bentuk keanehan. Ada salah satu pusaka yang dikala saya lihat, pusaka itu bergetar seperti apa ya, sesuatu yang gemetar, koclak gitu, mungkin ada getaran lah. Nah, sedangkan yang 5 ini diam, tapi yang 1 dia koclak seperti bergerak. Artinya taruh di bawah sejadah ini dia koclak gitu. Setelah seperti itu saya coba minta perlindungan sama Allah untuk bisa menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi persiapan saya bentengin semua badan saya. Saya lihat di sekeliling ini kayaknya pikir saya ya cukuplah untuk, artinya tuh untuk bisa bergerak walaupun kecil akan saya usahakan gitu. Sepertinya dalam benak terbersit pikiran seperti itu. Itu setelah saya coba membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, selesai saya minta izin sama Allah, saya buka. Itu saya buka, bukannya goyang, gerak ataupun apa, ini saya nggak bisa ngebuka. Bingung juga, sampai saya tarik dengan 2 tangan ya. Waduh, pikir saya bingung, ini gimana ini. Sampai lama sekitar 2 jam kurang lebih ya. Habis Isya jam 8, 9, setengah 10-an kurang lebih, ini saya nggak bisa ngebuka. Ya sudahlah, simple aja pikir saya tuh. Pada umumnya kalau benda-benda pusaka ini mau dibuang atau dihilangkan, menurut tradisi di Cirebon itu nggak ada lagi, memang harus diarungin ke laut, itu kata orang-orang tua zaman dulu. Udah simpen lagi, saya taruh di lemari, besoknya akan saya buang. Nah, besok sekitar jam 7 saya ambil pusaka nih semuanya, saya ikat dengan tali, saya masukin ke istilahnya tuh karung ini ya, yang terbuat dari plastik. Saya ikat lagi, itu saya buang ke laut ya. 6-6-nya saya buang semua ke laut. Daripada pikiran saya untuk ngebuka ini sangat susah gitu, artinya tuh dengan cara apapun saya tetap nggak bisa. Ya sudahlah, itu kalau seperti ini udah pusing-pusing amat lah, buang aja saya ke laut. Kemudian setelah saya buang, kembali saya pulang, dan sebelum pulang saya ini mampir ke rumahnya Pamul. Ngobrol-ngobrol, gimana Ki, kata Pamul. Iya Pamul, pusakanya terpaksa saya buang ke laut. Sudahlah, saya juga ikhlas Ki, katanya. Daripada sama saya ini nggak pernah diurus, dimandiin, enggak, memang saya nggak ngerti, katanya. Akhirnya menjelang siang, menjelang duhur, saya pulang, dan malamnya Pamul ini tergesa-gesa ke rumah saya. Dia ketuk pintu 3 kali, nggak ada sautan ya dari saya, itu langsung robos masuk Pamul nih ke rumah saya. Saking mungkin takut atau apa, perasaan itu jadi satu. Gibayan, ada apa Pamul? Itu keris yang Aki buang katanya di laut, itu sekarang sudah
kembali lagi di tempat semula. Cuma ini yang kembali cuma satu. Kembali gimana Pak Mul? Itu sore menjelang maghrib, si keris yang satu ini sudah ada di rumah saya lagi. Kalau Aki katanya nggak percaya, ayo ikut. Ya sudah, pikir saya tuh, karena penasaran nih betul nggak gitu hal seperti ini. Saya langsung bersama Pak Mul ya, karena rumahnya nggak jauh ya, beda blok aja. Saya datang, kemudian langsung saya menuju tempat gudang yang dulu tempat penyimpanan barang pusaka tersebut. Ternyata benar di situ masih nyantel ya, di pakunya ini yang satu atas, yang satu agak ke bawah, dia posisi miring. Subhanallah, kata saya. Berarti ini secara tidak langsung memang dia punya satu kekuatan magic yang luar biasa. Sampai-sampai dilarungin ke laut, dia bisa balik lagi. Hati saya agak gentar juga sebetulnya. Cuma mau gimana lagi? Ini karena Pak Mul ini betul-betul seorang sahabat saya sejak kecil. Dengan sangat terpaksa, apapun yang terjadi ya akan saya bantu dengan kekuatan apa yang saya miliki. Itu pikiran saya. Sudah Pak Mul, saya minta izin, ini mau saya bawa. Terus katanya mau diapain Ki? Ya sudah, ini sudah kelewatan, artinya tuh nggak tuntas memang waktu itu. Jadi bisa nggak bisa nih, saya harus tuntaskan semua biar selesai. Bila perlu hari ini juga harus selesai. Itu dalam benak saya. Saya bawa pulang menjelang Isya. Biasa saya jalanin kewajiban. Dan setelah itu saya zikir sambil saya bawa si keris tersebut. Saya taruh di situ di depan sejadah saya mulai zikir. Selang sekitar setengah jam, ini si keris ini mulai reaksi. Bahkan ya saya terus zikir. Dia mulai bergerak sangat cepat ya. Terakhir si keris ini dengan satu rangkanya ini berdiri. Setelah berdiri, si keris ini seperti kayak ada yang megang gitu ya. Ini loncat-loncat gini. Dia bolak-balik di depan saya dengan menampakkan di sini berdiri ya di ujung rangkanya ini. Terus saya diemin lama sebetulnya ya, kurang lebih sekitar 1 jam. Nah pas terakhir nih menjelang, kan kalau saya kan di rumah punya satu jam ini ya, jam yang agak tinggi ya. Kalau setiap menjelang jam 12 malam, nah itu dia bunyi tang tong gitu. Nah itu dikala pas menjelang pukul 12 malam, si keris ini ya, yang tadinya berdiri sambil gitu seperti ngetuk-ngetuk, tiba-tiba ini keluar asap. Nah keluar asapnya ini sambil dia jatuh dari asapnya, membumbung tinggi ya di ruangan tempat saya menjalankan sholat. Itu asap berwarna hitam pekat. Nah, dia terus ngumpul.
akhirnya dia ngebentuk satu wujud yang kayaknya cukup menyeramkan sekali. Jadi dia berwujud seperti asap berwarna hitam ya, dengan satu tanduk di sini, dengan satu tanduk, dengan mata yang besar. Dia bilang sama saya, "Kamu ini berani-beraninya memisahkan saya dengan apa yang saya suka. Kalau memang kamu ini laki-laki, mari kita taruh." Saya sempat terperangah, sempat kaget dia mengucapkan seperti itu. Saya kaget dan saya coba menenangkan diri supaya ini si hati ini nggak gentar gitu. Ya memang biar gimana pun kalau yang namanya makhluk astral ya, dia bisa berwujud macam-macam. Dan karena posisi saya nih lagi dalam keadaan sila, sedangkan dia dari bawahnya kecil nih, atasnya gede ya, dengan wujud hitam, cuma artinya tuh seperti tidak berbentuk, kayak transparan ya, kayaknya bikin jantung ini sempet berdegup kencang. Nah itu akhirnya dia seperti narik ya, seperti narik baju koko saya. Dia narik sampai saya berdiri ya. Dia ngangkat saya, mungkin ada ya 1 jengkal segini ya, kaki saya nggak nempel di tanah. Bahkan waktu itu saya coba tuh untuk megang tangannya atau saya pegang badan dia, itu tidak tersentuh. Wah, di situ saya panik. Dia bisa pegang saya dan juga bisa mengangkat saya, tapi saya tidak bisa memegang dia. Itu saya panik luar biasa. Dia ngebanting saya. Blok. Aduh, rasanya nih badan saya remuk sampai pada sakit semua, dari mulai pinggang, kepala kejedur tembok. Dikala itu saya coba untuk menenangkan diri dan minta perlindungan kepada Allah. Saya coba membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena ini sudah bukan ya, penampakannya ini sudah luar biasa ya. Dia bisa artinya tuh memegang ya leher atau keraknya di sini, mengangkat saya, sedangkan saya ini gak bisa gitu memegang dia, seperti saya memegang asap gitu. Diginiin apa tuh ya susah. Ini saya takut, mengalami takut yang sangat luar biasa, sangat takut sekali. Tapi biar gimana pun, artinya semuanya Allah yang ngatur ya. Makanya kembali kepada Allah yang menciptakan bumi dan seisinya. Itu saya coba artinya tuh membaca ayat suci Al-Quran. Saya mencoba untuk berpasrah diri kepada Allah, dan saya coba memejamkan mata ya. Apapun yang terjadi, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu semuanya ya Allah. Kalau memang hari ini saya artinya tuh sampai celaka, ya saya pasrah ya. Saya istilahnya ngaji apa yang saya bisa. Tiba-tiba dikala saya memejamkan mata, itu saya merasakan sesuatu yang hangat ya. Ini di dalam sini ya, di dalam dada, mungkin di dalam hati ya, sesuatu yang hangat. Hangatnya di sini tuh mungkin dari mulai kecil ya, terus gitu ya, masuk ke sini, ke kepala, ke badan, nyampe ke kaki ya. Ini posisi saya waktu itu tuh
dalam keadaan terpejam ya, saya terus berpasrah diri sambil saya berzikir dalam hati. Nah, ini satu kekuatan yang ada di dalam hati saya ini mulai keluar ya. Bahkan setelah saya rasakan sesuatu kehangatan yang ada di kepala, tangan, badan dan juga kaki saya. Nah, saya coba membuka mata saya. Nah, ini yang jadi heran saya. Si makhluk tersebut yang tadinya mencengkram ya, itu renggang ya. Posisinya seperti ada jarak. Ya, saya membuka mata saya itu, saya lihat seperti itu. Dan karena posisi seperti itu, saya terus berzikir dan meminta kepada Allah. Saya coba salurkan energi yang mungkin manusia ini konon katanya mempunyai satu kelebihan yang sangat luar biasa. Saya mencoba membangkitkan itu. Ya, dari energi saya ini keluar dari ubun-ubun ya. Itu ngiket dia. Dia sepertinya dibungkus si makhluk yang tinggi besar ini ya. Yang berwarna hitam ini dibungkus dengan energi saya. Ya wallahu a'lam kenapa bisa seperti itu. Saya hanya bisa menyaksikan ini energi ini keluar dari atas kepala atau dari ubun-ubun. Itu ngiket ya. Ngiket dari atas sampai ke bawah ya. Waktu itu karena wujud kakinya ini belum nampak, karena dia seperti masih nempel di benda pusaka tersebut. Akhirnya yang tadinya nempel itu lepas ya secara keseluruhan. Nah, itu terikat dari mulai kaki nyampe sini, tangan, badan, nyampe kepala. Nah, itu tiba-tiba dengan satu jeritan yang sangat kuat sekali, makhluk tersebut tuh merasakan sesuatu yang nggak tahu deh seperti apa. Dia bilang tuh panas tobat, katanya tobat. Ya saya mau gimana? Saya cuma nggak tahu, perasaan terpesona dengan ada sesuatu energi ataupun apa, susah gitu buat dibayangkan. Yang jelas waktu itu saya menyaksikan di depan saya sekitar 2 meter itu dililit dengan satu bentuk warna. Dan mungkin kalau warna di sini ya itu berwarna antara kemerahan, ada hijau, ada biru, ada merah. Jadi ngumpul si warna ini, melilit. Nah, si makhluk tersebut walaupun di situ dia berbentuk asap yang berwarna hitam, dia menjerit kesakitan. Nah, saya coba menenangkan diri lagi. Ini harus gimana gitu setelah seperti itu. Memang energi itu keluar dari tubuh saya. Akhirnya saya punya kesimpulan kalau memang itu energi keluar dari tubuh saya. Jadi saya kembalikan lagi, saya berdoa waktu itu, ya Allah, aku minta petunjuk. Nah, setelah saya ucapkan seperti itu, wah, dia merona-rona, dia kesakitan sampai merasa ampun gitu, merasa tobat, minta belas kasihan. Ampun Ki, ampun Ki, saya nyerah, katanya.
saya minta ampun, ini sakitnya luar biasa Ki, panasnya luar biasa. Ya walaupun saya ini bisa mengeluarkan seperti itu, ya saya sendiri nggak tahu. Jadi dalam batin ini harus gimana gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, apapun gitu bentuknya, dengan energi yang sudah terlempar ke sana. Akhirnya saya ngomong, kalau memang kamu seperti itu, minta ampun dan minta supaya saya melepaskan energi tersebut. Saya sendiri nggak tahu harus melepaskannya dengan cara apa gitu. Sudah Ki, katanya, saya akan nurut apa yang Aki minta. Saya ampun, saya nyerah. Nah, akhirnya saya berpikir, ya mungkin juga energi ini, kata saya, akan menurut apa nanti akan saya omongin gitu. Akhirnya saya coba ngomong, wahai makhluk Allah, kalau memang kamu ini merasa ampun dan menyerah dan tidak akan mengulangi hal tersebut, saya tanya, kamu ini muslim apa non muslim? Dia jawab, saya non muslim. Ya sudah, kalau memang kamu ini non muslim, kata saya, itu energi itu akan istilahnya merenggang apabila kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia menyetujui, akan berikrar, artinya tuh akan masuk Islam. Akhirnya saya coba menuntun, saya katakan, kamu harus ikutin kata-kata saya. Apakah siap kamu masuk Islam? Ampun Ki, katanya, saya siap masuk Islam. Saya taubat, katanya. Ya sudah, kalau memang begitu, ikutin kata-kata saya. Iya Ki, katanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Saya tambahin lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ngucapin lagi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ada keanehan. Jadi si energi ini yang tadinya tuh melilit dari bawah nyampe ke atas, si energi itu berubah menjadi satu kayak gelang-gelang gitu, kayak kaos ya, yang dicat berurutan kayak kuda zebra gitu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, terus saya ngomong, kamu sekarang sudah masuk Islam, dan itu energi akan hilang dengan sendirinya kalau kamu menjalankan syariat Islam dengan benar. Jadi selama kalau kamu tidak menjalankan syariat Islam, maka energi itu akan terus menyatu dan akan menyiksa kamu, kata saya itu. Itu ternyata energi yang ada di dia yang saya lemparin secara tidak sengaja itu menuruti apa-apa yang dikatakan oleh saya gitu. Jadi jangan sampai istilahnya ilmu mengendalikan saya. Jadi saya harus bisa mengendalikan ilmu supaya ilmu tersebut jadi nurut ke saya.
Ya sudah, saya akan mencoba belajar tentang Islam dan saya taubat, tidak akan mengulanginya lagi hal-hal seperti ini. Dan katanya, saya mohon pamit, ini rasanya masih terasa sakit katanya. Ya sudah, tapi ingat, energi itu masih akan terus nempel. Semakin kamu berbuat baik, maka akan pelan-pelan energi itu akan lepas. Camkan itu. Iya Ki. Nah, akhirnya dia pamit dan pergi menghilang. Saya alhamdulillah, ya Allah, persoalannya sudah selesai. Ini baru satu ya. Nah, sekarang saya ke rumah Pak Mul. Saya ketemu, langsung ngobrol-ngobrol, dan saya juga menceritakan apa-apa yang saya alami. Dan kemudian Pak Mul ini ngomong lagi dengan saya, terus gimana katanya Ki, ini anak saya. Oh iya ya, pikir saya tuh, kan posisi anaknya kan masih dalam keadaan mengandung walaupun belum besar. Ya sudah Pak Mul, saya akan coba ya, minta petunjuk Allah gimana caranya supaya ini bisa sampai terlepas dan kembali ke alam daripada makhluk astral tersebut. Dan akhirnya dipanggillah si Nia ini. Dipanggil. Saya coba mengeluarkan energi ya, dan minta Pak Mul menyediakan gelas dan dikasih air. Saya coba tuangkan energi, diniatin untuk penyembuhan perut daripada yang Nia alami ini. Selesai, kemudian diminumin ya air tersebut, dan sebagian lagi diusapin ke perut. Itu ajaib. Dikala itu dengan pelan ini si perut si Nia ini mengempes sendiri. Kemudian yang tadinya tuh punya wajah yang pucat, sekarang jadi cerah kembali. Pikir saya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Mungkin karena Engkau ya Allah, semua ini dapat dengan mudah. Engkau telah menyembuhkan si Neng Nia ini. Jadi Ki, kok makhluk beda alam bisa artinya menghamili tadi ya, menghamili Nia. Itu bagaimana? Sedang ini kan berbeda ya Ki ya? Iya betul Kang Ei. Cuma dalam pemahaman saya, jadi bahwa makhluk tersebut ya, dia kalau tingkatan sudah mencapai keilmuan yang cukup tinggi, dia ingin bisa menambah lagi kekuatannya dengan menghadirkan istilahnya tuh kelahiran bayi ini. Nah, di situ perpaduan antara bayi dari hasil manusia dan bangsa halus di sini. Nah, ini bisa dipakai untuk segala bentuk keilmuan. Itu mungkin yang bisa saya ulas untuk keilmuan daripada makhluk astral tersebut, Kang Ai. Itu. Jadi seperti levelnya juga memang sudah tinggi ya? Ya, levelnya ini sudah mencapai mungkin jenderal ya. Ya, bisa artinya tuh sempet dia megang saya, dia bisa, tapi saya pegang dia nggak bisa. Itu kan sudah merupakan satu hal yang luar biasa, Kang Ei. Ya. Oke, alhamdulillah sosok jin tadi sudah memeluk agama Islam ya Ki? Iya. Yang menjadi pertanyaan, apakah jin
atau sosok yang tadi itu Ya, bisa mengingkari kembali nggak, atau istilahnya murtad gitu Ki? ya. Kembali murtad. Kalau kemungkinan itu bisa saja terjadi, cuma satu hal, itu dari energi saya nih ada pada dia. Kalau dia ingkar, itu se-energi ini akan bekerja dengan sendirinya dari apa yang dia janjikan. Jadi mungkin si energi ini akan melingkar kembali dia, dan dia akan tersiksa seumur umur hanya dengan ketulusan dan kesucian yang nanti akan bisa menolong dia. Makanya akan terlepas dengan sendirinya. Jadi selama istilahnya dia nih ingkar, ya akan terus dia melilit, akan menyambung kembali. Tapi kalau dia tidak ingkar, sedikit demi sedikit si energi tersebut akan lepas. Maka nanti hatinya akan menjadi terang. Seperti itu kurang lebihnya Kang Hei. Oke. Baik Sobat MM, itulah kisah dari Ki Bayan. Mudah-mudahan Anda suka dengan cerita ini. Dan apabila Anda menginginkan Ki Bayan untuk bercerita kembali, silahkan komentar di bawah ya. Baiklah Sobat MM, begitu saja cerita dari Ki Bayan dari Waduk Setu Patok, Kabupaten Cirebon. Nantikan kisah kami yang lainnya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap dapat mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.